Halo teman-teman oprek UGM, balik lagi bareng aku Agvi. Nah sekarang aku bakal wawancara seputar oprek di Sakti UGM. Nah di samping aku udah ada kakak-kakak. Nah pasti teman-teman penasaran kan siapa nih dan asalnya dari mana. Halo kak, apa kabar? Iya, mungkin boleh diperkenalin langsung aja nih kak, nama dan asalnya. Oke, aku Tiara dari jurusan Teknik Industri. Oke. Halo teman-teman, aku Anwar dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Halo Kak Anwar dan Kak Tiara ya. Nah jadi ternyata nih Kak, setelah kemarin dipublish dari oprek di Sakti sendiri, banyak teman-teman yang kepo tentang oprek ini bagaimana dan apa sih Kak. Nah mungkin kita bisa ke pertanyaan pertama, yaitu bisa diceritakan aja background dari bagaimana terbentuknya Bima Sakti UGM ini. Mungkin dari Bima Sakti sendiri itu didirikan pada tanggal 26 November tahun 2010 dan kala itu diprakarsai oleh senior-senior kami yang merupakan mahasiswa teknik mesin bersama dengan para dosen pembimbing kami dan juga dari Departemen Teknik Mesin dan Industri yang kala itu namanya masih jurusan Teknik Mesin dan Industri. Kemudian pada tahun 2011 kami berhasil meluncurkan mobil Formula Student pertama kami, yaitu mobil Bima Sakti generasi 1 yang diikut sertakan pada kompetisi Formula Student Jepang. Nah saat ini mobil BM generasi pertama kami menjadi salah satu koleksi pada Museum UGM. Jadi kalau teman-teman penasaran dan ingin melihat mobil generasi pertama kami bisa langsung mengunjungi Museum UGM. Nah ternyata itu ya teman-teman background dari terbentuknya dari Bima Sakti UGM ini. Nah teman-teman buat yang penasaran juga, hasilnya itu udah ada di Museum UGM, nanti bisa dicek ke sana. Nah mungkin Kak, dari oprek ini pasti kan ada alasan dan tujuannya, mungkin boleh diceritakan alasan dan tujuan oprek. Jadi pada Bima Sakti sendiri pada setiap tahunnya itu melakukan regenerasi dan juga rekrutmen untuk anggota baru. Nah tujuannya sendiri dari Bima Sakti ingin tidak hanya sekedar perekrutan anggota baru, tapi kita juga ingin mewariskan ilmu-ilmu yang sudah kami terima dari senior-senior yang sebelumnya. Jadi kita tidak hanya ingin ilmunya berhenti di senior yang saat itu, jadi kita ingin mewariskan ilmu tersebut agar Bima Sakti kedepannya bisa terus berkembang dan juga lebih baik daripada sebelumnya, dari generasi ke generasi. Oh ternyata itu ya teman-teman alasan dan tujuannya, sangat bagus sekali. Mungkin dari tadi kan udah disebutin backgroundnya gimana, alasan dan tujuannya. Teman-teman juga ini ingin tahu nih Kak, manfaat saat nanti teman-teman sudah masuk di Bima Sakti ini dan setelahnya itu apa sih Kak? Untuk manfaat sendiri yang bisa teman-teman peroleh setelah bergabung dengan tim Bima Sakti, itu yang pertama teman-teman akan disuguhkan dengan real work experience, di mana nantinya teman-teman akan belajar untuk memanufaktur mobil Formula Student sesuai dengan rules yang telah disediakan oleh society dari otomotif itu sendiri. Gitu. Lalu yang selanjutnya tidak hanya berurusan dengan manufaktur mobil itu sendiri, teman-teman juga akan belajar tentang hal-hal yang bersifat profesional seperti mengurusi dokumen-dokumen penting, lalu berhubungan dengan sponsorship. Terus teman-teman juga akan belajar untuk membangun relasi-relasi penting yang tidak hanya terpaku pada relasi internal seperti dengan pihak kampus saja, tapi dengan relasi di luaran sana seperti pemerintahan, lalu perusahaan, baik perusahaan nasional maupun internasional, serta relasi dengan para seniman dan juga pegiat di industri otomotif itu sendiri. Wah ternyata teman-teman sangat luas sekali ya manfaat yang nanti teman-teman bisa dapatkan kalau misalkan teman-teman bergabung di Bima Sakti UGM. Nah ngomong-ngomong soal bergabung nih Kak, nanti untuk kriterianya itu sendiri siapa sih Kak? Sebenarnya untuk kriteria ini sendiri, kami sendiri Bima Sakti banyak menerima pertanyaan yang hampir mirip-mirip lah di Instagram dan juga di Twitter. Kayak jurusan ini boleh daftar nggak sih? Jurusan ini boleh daftar nggak sih? Nah di sini mungkin ya kami katakan secara jelas bahwa untuk rekrutmen Bima Sakti ini sendiri terbuka bagi semua jurusan dari semua fakultas yang ada di UGM. Tidak terbatas jurusan A atau jurusan B, Sosum ataupun Saintek, tapi terbuka untuk semua jurusan dan fakultas. Untuk angkatannya itu untuk generasi sekarang di generasi ke-13, Bima Sakti terbuka untuk
angkatan 2022 dan juga 2023. Nah, ternyata aku juga baru tahu nih Kak kalau Bima Sakti UGM itu bisa diikuti dari semua sekolah dan fakultas ya Kak. Nah, teman-teman berarti bebas nih mau dari Sosum atau Saintek bisa daftar di Bima Sakti UGM, tidak terbatas. Jadi coba aja nanti ikuti opreknya ya. Nah, ngomongin dari kriteria kan tadi udah ya Kak. Kira-kira untuk timelinenya sendiri itu kapan sih Kak? Jadi untuk timeline oprek Bima Sakti generasi 13 ini dimulai dari pengisian form registration itu yang sudah dimulai dari tanggal 28 Agustus kemarin dan akan ditutup di tanggal 6 September besok. Nah, setelah pengisian form, teman-teman akan mengikuti technical meeting yang diadakan pada tanggal 8 September secara daring melalui media Zoom. Kemudian setelah dari technical meeting tersebut, teman-teman bakalan dijelaskan terkait penugasan dan yang perlu dikerjakan oleh teman-teman sehingga lanjut ke tahap seleksi yaitu penugasan pada tanggal 9 September hingga 15 September. Setelah ada tahap seleksi tersebut, teman-teman bakalan lanjut ke interview pada tanggal 18 September hingga 22 September dan akan ada pengumuman internship untuk pada tanggal 8 September. Nah, setelah pengumuman internship tersebut, teman-teman yang lolos intern tersebut akan mengikuti kegiatan magang seperti langsung ke tempat Bima Sakti biasanya bekerja, melihat bagaimana sih kerja dari Bima Sakti, gimana kulturnya Bima Sakti gitu. Jadi teman-teman bisa langsung merasakan bagaimana bekerja di Bima Sakti. Nah, setelah sekitar 2 mingguan magang, nanti bakalan ada official release-nya untuk member Bima Sakti. Nah, itu ya teman-teman, dicatat baik-baik dari timeline opreknya sendiri. Nah, mungkin Kak, teman-teman juga penasaran nih, ada apa aja sih divisi yang dibuka di oprek sekarang, dan mungkin boleh diceritakan sedikit dari job desk-nya itu. Jadi di Bima Sakti sendiri terbagi jadi 3 departemen. Yang pertama adalah technical. Nah, technical ini merupakan departemen yang fokusnya untuk memanufakturin mobil, mendesain, mensimulasikan, dan juga memanufakturin mobil. Dari technical department ini terbagi lagi menjadi 7 departemen. Yang pertama ada frame and miscellaneous, itu divisi yang bertanggung jawab pada manufaktur frame pada mobil, beserta safety dan sistem dari mobil tersebut. Kemudian yang kedua ada aerodinamis, yang bertanggung jawab pada seluruh bagian aerodinamis pada mobil, mulai dari bodi hingga wing mobil tersebut. Kemudian yang ketiga ada powertrain, yang berfokus pada tuning dan juga maintenance performa dari engine mobil tersebut. Kemudian yang keempat ada powertrain, itu divisi yang berfokus pada bagaimana penyaluran tenaga mobil tersebut, mulai dari rantai, diferensial hingga shiftingnya. Kemudian yang kelima ada electrical, yaitu divisi yang bertanggung jawab pada kelistrikan mobil tersebut, mulai dari sistemnya, safety-nya, hingga permesinannya. Kemudian yang keenam ada vehicle dynamic, itu divisi yang bertanggung jawab pada kaki-kaki mobil dan juga divisi yang bertanggung jawab pada bagaimana performa mobil sehingga mobil tersebut bisa stabil dan juga efisien untuk berjalan. Kemudian yang terakhir ada hybrid research and development, yang berfokus pada riset teknologi hybrid gitu. Kemudian untuk operational department kita terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama ada document and secretarial work, yang berfokus pada administrasi, dokumen-dokumen Bima Sakti, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada finance and logistic, yang berfokus pada keuangan dan juga akomodasi yang diperlukan untuk kita berangkat ke perlombaan. Kemudian yang ketiga ada sponsorship and funding, itu seperti divisi-divisi sponsorship biasanya, itu berfokus pada pencarian dana untuk kita berangkat lomba. Kemudian yang keempat ada public relation dan member development. Nah, ini adalah divisi yang baru kami buat di generasi saat ini. Jadi public relation and member development ini divisi yang fokusnya untuk branding Bima Sakti, kemudian juga menyediakan program-program seperti kelas-kelas untuk member Bima Sakti sendiri. Jadi nanti apabila teman-teman join di Bima Sakti, teman-teman bakalan mendapatkan kelas-kelas untuk meningkatkan skill dari teman-teman. Misalnya kelas public relation atau kelas speaking gitu. Kemudian yang terakhir ada design and documentation. Nah, divisi ini berfokus pada pembuatan konten-konten di Bima Sakti, mulai dari Instagram, mulai TikTok dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir, kami baru saja mengeluarkan memisahkan divisi static event
dari operasional. Jadi Static Event saat ini berdiri sendiri sebagai Static Event Department. Nah, Static Event sendiri itu merupakan divisi yang mengikuti perlombaan yang dilaksanakan ketika mobil kita dalam keadaan diam. Nah, Static Event sendiri dibagi menjadi dua, Business Plan dan juga Cost and Manufacturing. Nah, untuk Business Plan sendiri merupakan divisi yang berfokus pada pembuatan business plan untuk perlombaan. Untuk Cost Manufacturing itu merupakan divisi yang mengikuti cost event di perlombaan formula gitu. Nah, ternyata jadi itu divisi-divisi yang ada di Bima Sakti UGM sendiri ternyata banyak banget ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa milih nih mau ikut divisi mana aja. Tadi kan udah diomongin ya Kak, divisinya itu apa aja udah diceritain. Mungkin bisa diceritain juga nanti durasi kegiatannya itu berapa lama atau gimana ya Kak? Untuk durasi kegiatannya sendiri, karena Bima Sakti ini terbagi menjadi 3 departemen. Ketiga departemen ini memiliki sistem yang berbeda-beda juga. Untuk departemen teknikal itu biasanya kultur di Bima Sakti sendiri itu 3 tahun. Di tahun pertama menjadi support member, di tahun kedua menjadi koordinator divisi, dan di tahun ketiga menjadi supervisor. Lalu untuk 2 departemen lainnya, yaitu static event dan operasional, itu biasanya hanya 2 tahun. Di tahun pertama menjadi support member dan di tahun kedua menjadi koordinator untuk divisi. Kalau lokasinya sendiri itu di mana sih Kak? Nanti lokasi magangnya atau lokasi untuk kegiatan Bima Sakti UGM sendiri itu di mana? Untuk lokasi kegiatan Bima Sakti sendiri itu akan terfokus di Lab TMP DTMI yang lokasi detailnya ada di Fakultas Teknik UGM di seberang gedung Erik. Oke, jadi itu lokasi dan durasi dari kegiatan Bima Sakti UGM ya teman-teman. Nah Kak, teman-teman ini juga kepo nih, apakah kegiatan dari Bima Sakti UGM ini fleksibel atau enggak ya Kak? Fleksibilitas dari kegiatan Bima Sakti ini sendiri sebenarnya sama, tergantung dari departemen-departemen yang ada di Bima Sakti. Untuk departemen teknis ya, karena kita ibaratnya kejar target untuk bisa memanufaktur mobil sesuai dengan rules yang telah disediakan dan juga timeline, itu kita memiliki jadwal secara tetap. Selama 1 minggu ada beberapa hari jam kerja dari jam 7 sampai jam 11 malam gitu. Tapi kalau misalkan ada garapan-garapan penting yang sekiranya harus diselesaikan seperti garapan-garapan untuk pameran ataupun garapan-garapan untuk test drive dan lain sebagainya, itu biasanya teman-teman dari departemen teknis juga extend beberapa jam lah gitu. Kalau untuk teman-teman departemen static event dan juga operasional di tahun ini kami menerapkan sistem kerja hybrid. Jadi teman-teman bisa bekerja di mana aja, kapan aja sesuai dengan timeline dari divisi masing-masing. Namun pastinya ada juga jadwal-jadwal tetap untuk kedua departemen tersebut. Biasanya dalam 1 minggu kita ada meet untuk update progress, report dan lain sebagainya, bisa 1 sampai 2 kali 1 minggu gitu. Nah itu mungkin teman-teman dari kegiatan yang dari Bima Sakti UGM sendiri. Meskipun padat, tapi kita tahu kan ya teman-teman, semenjak viral kemarin pasti Bima Sakti UGM ini udah banyak banget nih capaiannya. Nah teman-teman ini pengen tahu nih Kak, capaiannya itu apa aja sih Kak? Oke, untuk capaian Bima Sakti itu sendiri mulai berlomba di tahun 2011 Mbak. Jadi 2011 sampai 2019 Bima Sakti berlomba di sebuah ajang namanya Formula Student Jepang. Nah kemudian 2020 karena ada pandemi COVID, akhirnya Jepang tutup nih. Akhirnya kita mencari-cari lomba mana yang masih terbuka. Nah ternyata kami menemukan Formula Student Barat India itu diadakan secara online. Jadi kita mengikuti Formula Student India secara online 2020, 2021 juga mengikuti Formula Student Australasia online. Kemudian 2022 karena sudah memulai era new normal, kami mencari-cari lagi lomba mana yang sudah mulai diadakan secara offline. Nah kebetulan Formula Student Netherlands itu sudah terbuka dan akhirnya kita memutuskan untuk berlomba di sana. Dan sehubungan dengan itu akhirnya kami menjadi tim Formula Student Indonesia pertama yang berlomba di Eropa. Nah dari perlombaan tersebut kami meraih beberapa penghargaan juga. Yang pertama ada First Place Business Plan. Kemudian yang kedua ada Top 5 Design Event Presentation, dan juga kita 7 place overall rank. Selain itu kita juga mendapatkan penghargaan khusus yaitu The Golden Fighter Award. Kemudian 2023 kemarin pada bulan Juli kami baru aja
pulang dari Formula Student Italy, kami berhasil membawa beberapa penghargaan juga. Yang pertama ada First Place Business Plan, kemudian Top 5 Autocross, Top 5 Skid Pad, Top 5 Efficiency, dan juga Top 6 Acceleration. Wah teman-teman, ternyata banyak banget nih capaian yang sudah dicapai oleh Bima Sakti UGM sendiri dan sangat menginspirasi ya teman-teman. Pasti teman-teman makin pengen daftar kan di oprek yang diadain oleh Bima Sakti sendiri. Nah mungkin Kak, sebelum kita mengakhiri dari tanya jawab pertanyaan dari teman-teman wawancara ini, mungkin bisa disampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Oke, mungkin yang bisa kami sampaikan buat teman-teman yang pengen daftar Bima Sakti tapi insecure atau takut dan segala macamnya, teman-teman nggak usah takut atau insecure, dicoba dulu daftar di Bima Sakti, karena kalau teman-teman nggak mendaftar kan teman-teman nggak bisa tahu nih gimana hasilnya gitu kan. Karena kemarin ketika kita viral di Twitter di UGM Fest itu banyak sekali QRT yang mengatakan kayak pengen join Bima Sakti tapi takut, tapi insecure dan segala macamnya. Jadi teman-teman coba dulu aja daftar di Bima Sakti. Siapa tahu bisa bersama kami membawa nama Indonesia, bikin bangga Indonesia di kancah internasional. Nah itu ya teman-teman, jadi mulai sekarang jangan takut lagi nih buat ikut daftar di oprek yang Bima Sakti UGM selenggarain. Jadi mungkin itu nih Kak pertanyaan dari teman-teman dan mungkin sudah dijawab semua oleh kakak di sini. Jadi untuk teman-teman jangan sampai lupa daftarnya terakhir di tanggal 6 ya Kak, di tanggal 6 September ini, dan siapin berkas-berkas yang diperlukan. Dan jangan lupa juga kepoin di Bima Sakti UGM untuk informasi lebih lanjut, dan juga kalau misalkan teman-teman ingin tahu oprek yang sedang buka nanti apa aja, bisa dikepoin di Instagram dan TikTok dan juga YouTube ada di @oprekugm. Makasih kakak untuk waktu dan kesempatannya. Iya, mungkin boleh say bye dulu ke kamera. Bye bye.